Korban tewas kecelakaan bus rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok di Jalan Raya Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sabtu 11 Mei 2024 bertambah menjadi 11 orang. Kasih Humas Polres Subang AKP Yusman menjelaskan, awalnya bus bernopol AD7524OG melaju dari arah Bandung menuju Subang, Jawa Barat sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Ketika melewati jalan menurun, bus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyeberangi jalur berlawanan sampai menabrak mobil Veroza bernopol D1455VCD. Setelah menabrak Veroza, bus terguling. Posisi ban kiri berada di atas, lalu bus tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Penumpang bus berserakan di jalan. Kecelakaan ini mengakibatkan 11 orang tewas yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal. Untuk korban meninggal dunia dibawa ke RSUD Ciereng, Kabupaten Subang. Kadinkes Kabupaten Subang Maksi mengatakan untuk korban luka berat ada 27 orang, luka sedang ada kurang lebih 13 orang. Perpisahan di Kota Bandung ataupun di Palembang ya, Tribunus. Dan di mana peristiwa ini terjadi di jalan Lembah Sarimas, tepatnya di depan gerbang Sariater, gerbang 2. Di mana tadi berdasarkan video amatir terlihat banyak sekali warga yang tergeletak dan kemudian kendaraan roda 2 yang mengalami kerusakan parah. Pada sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian barat, dan informasi awal diduga untuk bus ini diduga mengalami remblong. Awas sabar di sini ya, awas sabar. Bos rokok Tajimas Denny Widianarko resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Kediri untuk Pilkada 2024 ke Partai Demokrat Kabupaten Kediri, Sabtu 11 Mei 2024. Denny merupakan orang pertama yang mengambil berkas pendaftaran bakal calon Bupati Kediri dan mengembalikan formulir pendaftaran tersebut ke Partai Demokrat Kabupaten Kediri. Denny mengaku ada beberapa alasan ketika ia memutuskan memilih Partai Demokrat. Salah satunya ia menyebut sesuai dengan namanya yakni Demokrat. Denny meyakini partai tersebut menjunjung tinggi asas-asas dan marwah demokrasi. Tak hanya itu, Denny menilai Partai Demokrat akan memperjuangkan bagaimana demokrasi bisa berjalan baik di wilayah Kabupaten Kediri. Denny mengatakan dirinya telah mengembalikan 2 formulir pendaftaran kepada 2 partai politik di Kabupaten Kediri. Pertama yakni ke Partai Nasdem dan yang kedua adalah Partai Demokrat. Ditanya terkait apakah Denny tertarik untuk mendaftarkan diri sebagai calon independen, ia mengaku masih akan berusaha untuk mendapatkan rekomendasi dari partai. Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri, Muhammad Zaini mengaku pihaknya mengapresiasi upaya pendaftaran dari Denny Widianarko. Zaini menyebut Denny adalah orang pertama yang mengambil dan mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon Bupati Kediri di partainya. Hari ini saya menyerahkan berkas pendaftaran kepada Partai Demokrat. Seperti halnya pada waktu yang lalu saya sudah mengambil, jadi sebagai bentuk komitmen saya untuk maju pilkada calon Bupati Kabupaten Kediri, saya harus menyerahkan. Dan saya harapkan untuk Partai Demokrat bisa menerima, bisa memfollow up ini sehingga menjadi modal bagi saya untuk lebih yakin untuk berjuang menata Kediri yang lebih baik. Kenapa pilihannya ke Demokrat juga?
Saya yakin Demokrat dari kata namanya Partai Demokrat pasti menjunjung tinggi asas-asas marwah demokrasi. Jadi saya yakin Demokrat akan memperjuangkan bagaimana demokrasi di Kediri bisa berjalan dengan baik sehingga nanti bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik. Dengan pemimpin-pemimpin yang baik akan menjadikan Kediri menjadi Kediri yang baik. Sejauh ini berapa parpol yang sudah dikembalikan Pak Mulyo? Saya sudah mengembalikan kepada 2 partai politik. Jadi yang pertama adalah Partai Nasdem, yang kedua adalah Partai Demokrat ada hari ini. Untuk parpol yang lain Pak sudah melakukan komunikasi? Kita ada namanya itu instrumen partai politik. Dan saya yakin partai politik di Kabupaten Kediri masih mempunyai bentuk integritas. SMK Lingga Kencana Depok di Ciater Subang, Jawa Barat yang mengalami kecelakaan pada Sabtu 11 Mei 2024 rusak parah, yakni bodi kanan bus baret dan penyok. Kemudian beberapa bagiannya ada yang copot dan atap bus penyok ke bawah. Selain itu, seluruh kaca di bagian kanan bus pecah dan kursi rusak. Adapun kondisi tersebut berbeda dengan bodi bagian kiri bus yang masih terlihat mulus. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Subang, Asep Setia Permana mengatakan kondisi bus tersebut sebenarnya tak layak pakai. Berdasarkan pemeriksaan sementara, bus tersebut sudah tua, yakni beroperasi sejak 2006. Bahkan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyebut status lulus uji bus sudah kadaluarsa sejak Desember 2023. Selain itu, bus rupanya tak memiliki izin angkutan. Bahkan, sebelum kecelakaan, bus Transputra Fajar tersebut sempat mengalami permasalahan pada mesin. Meski demikian, Kepala Bagian Hukum dan Humas Ditjen Perhubungan Darat Asnal belum mengetahui pasti penyebab kecelakaan tersebut. Terkini, Ditjen Hubdad tengah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk terus melakukan investigasi mendalam mengenai kecelakaan tersebut. Mundur, woi. Dari Mas ini terlihat panjang ya Tribuners, di mana sudah 2,5 jam. Tadi juga antrian dalam perjalanan kami terlihat sudah padat. Kendaraan roda 4, roda 2 pun tidak diizinkan untuk melintas, baik dari arah Bandung menuju Subang ataupun dari Subang menuju Bandung ya Tribuners. Dan untuk informasi awal bahwa kendaraan diduga mengalami remblong dan dikabarkan menabrak sejumlah kendaraan yang berada di depannya, baik itu kendaraan roda 2 ya Tribuners, di mana hingga kini sudah dibawa untuk korban ke Puskesmas Jalan Cagak. Adapun untuk ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kecelakaan ini, berapa banyak jumlah korban dan siapa yang menjadi korban, apakah pelajar ataupun guru ya Tribuners. Serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF ke Rafah tak sepenuhnya berhasil dan sesuai harapan.
Kondisi tersebut membuat tentara Israel frustasi hingga kebingungan di tengah medan perang. Bahkan, tentara IDF hendak kembali ke Jabalia dan mengebom kamp pengungsian yang berada di wilayah tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, IDF kembali mengeluarkan perintah evakuasi lanjutan terhadap warga sipil Palestina di Rafah, Gaza Selatan, dan kota Jabalia, Gaza Utara. Adapun perintah itu baru dikeluarkan pada Sabtu 11 Mei pagi. Dalam pernyataannya, IDF akan mengerahkan kekuatan besar kedua wilayah yang mendapat perintah evakuasi lanjutan. Khusus untuk Jabalia, Gaza Utara, manuver IDF menandai kembalinya pasukan Israel ke wilayah tersebut. Perlu diingat, IDF mendeklarasikan pasukannya sudah menetralkan Jabalia dari unsur-unsur militer Hamas. Saat itu, IDF menyatakan sudah membongkar kerangka tempur Brigade Al-Qassam. Lalu IDF menarik diri dari rumah sakit Al-Shifa dengan meninggalkan jejak kekejaman berupa sejumlah kuburan massal berisi ratusan jenazah warga Palestina di sana. Kini, tentara Zionis mengklaim upaya mereka menduduki kembali kota Jabalia disebabkan oleh upaya Hamas untuk memulihkan kemampuannya di sana. Korban tewas akibat kecelakaan bus pariwisata yang mengangkut siswa SMK Lingga Kencana Depok bertambah menjadi 11 orang. Selain 11 korban tewas, kecelakaan itu juga mengakibatkan 17 orang luka berat. Kecelakaan maut tersebut terjadi di Jalan Raya Ciater, Subang, Jawa Barat pada Sabtu 11 Mei malam. Bus rombongan perpisahan SMK itu terlibat kecelakaan dengan 3 unit sepeda motor dan 1 unit kendaraan roda 4. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kecelakaan itu berjumlah 11 orang. Terlihat jenazah para korban kecelakaan berjajar di lantai seusai dievakuasi. Pada Minggu 12 Mei, puluhan ambulans bersiaga mengantri di depan RSUD Subang. Keluarga korban juga terlihat sedang menunggu di depan kamar jenazah. Belasan korban yang tewas akibat kecelakaan itu terdiri dari 5 perempuan dan 6 laki-laki. Dari 11 korban yang tewas, 9 diantaranya merupakan siswa SMK Lingga Kencana Depok. 1 orang merupakan seorang guru dan 1 korban lainnya adalah warga lokal Subang pengendara sepeda motor. Berikut merupakan identitas korban tewas akibat kecelakaan maut di Subang. Yang pertama ada Ade Nabila berjenis kelamin perempuan, kedua Mahesa berjenis kelamin laki-laki, selanjutnya ada Desi Yulianti berjenis kelamin perempuan, Intan Fauzia berjenis kelamin perempuan, selanjutnya ada Dimas Aditya berjenis kelamin laki-laki, selanjutnya ada Robiatul berjenis kelamin perempuan, lalu ada Ahmad Fauzi berjenis kelamin laki-laki, Intan Rahmawati berjenis kelamin perempuan, Suprayogi yang merupakan guru SMK Lingga, selanjutnya ada Tiara berjenis kelamin perempuan dan Raka berjenis kelamin laki-laki warga Cibogo, Subang, Jawa Barat yang merupakan seorang pengendara motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.